pertama yaitu Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia didasari oleh beberapa hukum yang penting. Beberapa dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 juga menjadi dasar hukum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih terarah dan didukung oleh landasan hukum yang kuat. Berdasarkan teori Nawiyaski. Teori Nawiyaski merupakan teori yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Dr. H.C. Friedrich Nawiyaski, seorang ahli hukum dan filosof hukum asal Jerman. Teori ini mengemukakan pandangan tentang konsep hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu norma, kekuasaan, dan keadilan. Menurut teori Nawiyaski, norma adalah aturan atau peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma ini menjadi dasar bagi terciptanya suatu tatanan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kekuasaan mengacu pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan hukum dan menegakkan keadilan. Sedangkan keadilan merupakan prinsip yang mendasari setiap keputusan hukum yang diambil untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, teori Nawiyaski dapat diaplikasikan dengan melihat sebagaimana norma hukum yang ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dijalankan oleh lembaga kekuasaan untuk mencapai tujuan keadilan dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan ini, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kuat. Selanjutnya ada teori hukum hierarki. Jadi teori hukum hierarki adalah konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum, berbagai norma hukum memiliki peringkat atau tingkatan tertentu. Norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi mengatur norma yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama, norma fundamental negara. Jadi, norma fundamental negara adalah prinsip atau norma dasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum suatu negara. Norma ini memberikan legitimasi kepada keseluruhan sistem hukum dan menentukan struktur serta fungsi pemerintahan. Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, UUD 1945 mencakup berbagai aspek fundamental yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar negara, seperti Pancasila sebagai ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Poin kedua, aturan dasar negara. Jadi, aturan dasar negara merujuk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Aturan dasar ini biasanya tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Di Indonesia, aturan dasar negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek fundamental negara. Aturan dasar negara ini memberikan kerangka hukum dan politik yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bernegara di Indonesia. Setiap undang-undang dan kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Poin ketiga ada undang-undang formal. Jadi undang-undang formal adalah
undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau parlemen melalui prosedur yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, undang-undang formal dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden. Proses pembentukan undang-undang formal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Undang-undang formal berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan dan menjadi pedoman bagi warga negara serta lembaga-lembaga negara. Selain itu, undang-undang formal mencerminkan kehendak politik yang terwujud melalui proses legislatif yang demokratis, sehingga setiap undang-undang diharapkan mampu mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia berupa peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan pemerintah ini disebutkan tentang bagaimana perorangan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat bisa terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia berupa mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dan komisi.